Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehari berselang, rapat PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara dan mengangkat sang proklamator Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Pasca kemerdekaan, perjuangan masih berlanjut di tengah gempuran Belanda yang ingin kembali berkuasa, hingga akhirnya pada Desember 1949, Konferensi Meja Bundar membuahkan pengakuan atas kedaulatan Negara Republik Indonesia Serikat. Soekarno kembali diangkat menjadi presiden melalui prosesi pelantikan yang dilakukan di Bangsal Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta. Upacara pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama, Paduka Yang Mulia Insinyur Soekarno, dimulai. Staan de wordende aanwezigen daarna het Indonesia Raya aan. Mengangkat sumpah dengan cara Islam, yaitu agama yang saya peluk. Saya bersumpah bahwa saya untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Tak sampai 1 tahun, Republik Indonesia Serikat dibubarkan. Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Presiden Soekarno masih di pucuk pimpinan. Peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 memicu pergolakan di tanah air dan menjadi latar belakang pergantian kepemimpinan Indonesia. Pada Maret 1967, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden menggantikan Soekarno. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden adalah mandataris MPR yang dipilih dan dilantik oleh MPR. Pada tanggal 27 Maret 1968, MPR melantik Soeharto secara penuh menjadi Presiden kedua Republik Indonesia untuk periode 5 tahun. Selanjutnya, Soeharto kembali ditetapkan dan dilantik MPR selama 6 periode berturut-turut, yakni pada tanggal 23 Maret 1973, tanggal 23 Maret tahun 1978, pada tanggal 11 Maret 1983, tanggal 11 Maret 1988, tanggal 11 Maret tahun 1993, dan terakhir Soeharto mengucap sumpah jabatan presiden pada tanggal 11 Maret 1998. Di periode ini, Soeharto tidak menyelesaikan masa jabatannya hingga akhir periode. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Krisis ekonomi, politik, dan hukum yang terjadi pada tahun 1997 melatar belakangi jatuhnya Orde Baru. Mahasiswa gencar berdemo menuntut reformasi di segala bidang, termasuk agar Soeharto turun dari kursi presiden. Tekanan dari berbagai pihak akhirnya membuat Soeharto meletakkan jabatan presiden setelah berkuasa selama 32 tahun. Tanggal 21 Mei 1998,
Baharudin Yusuf Habibie yang sebelumnya menjabat wakil presiden diangkat menjadi presiden menggantikan Soeharto. Prosesi pelantikan Habibie dilaksanakan di Istana Merdeka usai Soeharto membacakan pengunduran diri. Habibie mengucap sumpah sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-luruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pasca reformasi, pemilu yang sedianya diadakan tahun 2003 dilaksanakan lebih awal, yakni pada 7 Juni 1999. MPR hasil pemilu 1999 kemudian mengadakan sidang umum untuk menentukan presiden dan wakil presiden. Voting anggota MPR menghasilkan kemenangan bagi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mengungguli Megawati. Gus Dur pun ditetapkan sebagai presiden dan mengucap sumpah jabatan sebagai presiden keempat Indonesia di depan sidang umum MPR tanggal 20 Oktober 1999. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-luruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Di tengah masa jabatannya, Gus Dur dilengserkan dari kursi presiden dalam sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001. Sebagai gantinya, sidang istimewa MPR mengangkat wakil presiden Megawati Soekarnoputri untuk menjadi presiden kelima Republik Indonesia. Megawati dilantik dan mengucap sumpah jabatan presiden di depan sidang istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-luruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Megawati mencatatkan sejarah sebagai presiden perempuan pertama Indonesia dengan didampingi Wakil Presiden Hamzahas. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Pemilihan presiden pertama kali berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004 dan berlanjut di putaran kedua pada tanggal 20 September 2004. Hasilnya, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memenangkan pemilu presiden dengan wakil Muhammad Yusuf Kalla. Pada tanggal 20 Oktober 2004, SBY dilantik menjadi presiden ke-6 Republik Indonesia untuk masa jabatan 5 tahun. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-luruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pemilu presiden untuk periode selanjutnya diselenggarakan pada bulan Juli tahun 2009. SBY kembali memenangkan pemilu presiden dalam 1 kali putaran dengan didampingi Wakil Presiden Budiono.
Pada tanggal 20 Oktober 2009, SBY dan Budiono dilantik MPR dan mengucap sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2009 hingga 2014. Pemilihan presiden kembali digelar 5 tahun kemudian, yakni pada tanggal 9 Juli 2014. Joko Widodo meraih perolehan suara paling banyak dan terpilih menjadi presiden ke-7 bersama wakilnya Yusuf Kala. Pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilu 2014 diselenggarakan di Gedung Nusantara Komplek Parlemen pada tanggal 20 Oktober 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kala dilantik MPR dan mengucap sumpah jabatan untuk periode tahun 2014 hingga 2019. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pada pemilihan presiden berikutnya, yakni pada tahun 2019, Joko Widodo kembali menang dengan didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 hingga 2024 digelar di rapat paripurna MPR pada tanggal 20 Oktober 2019. 14 Februari 2024 lalu, pemilu serentak diselenggarakan, termasuk pemilihan presiden pengganti Joko Widodo. Hasilnya, Prabowo Subianto memenangkan Pilpres dalam satu putaran dengan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 2024 dijadwalkan resmi akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024 hingga 2029. Prosesi pelantikan presiden menjadi awal masa kepemimpinan presiden sekaligus menjadi momen sakral pengucapan sumpah seorang presiden. Sumpah untuk memenuhi kewajiban sebagai presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.